Halo bunda-bunda, apa kabar? Aku doakan bunda-bunda semua tetap dalam keadaan sehat dan murah rezekinya. Mumpung lagi musim panas, jadi aku mau bikin menu yang berkuah-kuah. Nah, tadi aku habis dari pasar beli ikan patin. Jadi aku tadi habis beli ikannya yang sedang besarnya. Terus nanti aku mau potongnya belah dua, karena di bagian kepalanya nanti mau aku masak kuning kuah asam, dan bagian ekornya lagi mau aku masak merah. Dan aku juga tadi ada beli bumbu jadi. Aku tadi beli bumbu jadinya ada dua jenis. Ada bumbu jadi masak kuning dan ada juga bumbu jadi masak merah. Jadi bumbu masak kuningnya tadi aku minta bagi 5.000, itu sudah dapat banyak. Dan bumbu masak merahnya tadi aku minta bagi 5.000. Karena biasanya kalau masak merah ini sedikit bumbunya rasanya seperti ada yang kurang. Jadi aku beli takaran 10.000, itu sudah dapat yang banyak. Dan tadi aku juga ada beli baluh kuning. Baluh kuning ini tadi harganya 6.000 karena harga satunya 3.000. Dan biasanya aku nggak ketinggalan jagung muda. Jagung muda ini tadi seikatnya harganya 4.000. Nah, aku juga nggak lupa untuk beli buah belimbing dan buah asam. Untuk campuran ikannya nanti aku cuma menggunakan belimbing tunjuk. Kalau buah asam yang bulatnya ini mau aku gunakan untuk membuat sambal. Sebenarnya tadi aku cuma mau bikin masak kuah asam kuning. Tapi karena aku lihat ikannya itu agak gede, jadi aku mau bagi dua untuk bikin masak kuning dan juga masak merah. Sebenarnya pengennya sih tadi sebelah ikannya digoreng. Karena lihat orang ada jual masak merah, jadi aku sekalian beli masak merah. Kalau biasanya aku itu sering bikin bumbu masak kuning, tapi karena aku itu sudah keburu lapar dan pengen cepet-cepat, jadi aku beli yang bumbu jadi aja. Nah, seperti biasa kalau aku itu masak ikan kuah kuning, aku nggak pernah ketinggalan sama buah-buah asamnya, seperti buah asam belimbing dan juga buah asam bulat seperti ini. Ya, entah apa nama buah yang bulat ini, aku juga sedikit agak lupa. Yang aku tahu ini juga rasanya asam, jadi biasanya aku pakai ini atau juga pakai buah belimbing tunjuk. Nah, kecuali masak ayam kuah kuning, aku itu nggak pakai buah asam. Paling aku cuma nambahkan sayur-sayurannya seperti baluh, juga kacang panjang. Cuma kalau masak ikan ini aku nggak pernah ketinggalan sama jagung mudanya. Nah, kalau sudah masak kuning seperti ini biasanya aku itu bisa nambah sampai 2 kali. Apalagi aku itu sudah lama nggak bikin makanan seperti ini. Untuk sayurannya aku itu tidak suka terlalu banyak, jadi aku cuma menggunakan baluh dan juga jagung muda. Karena dari jagung mudanya dan dari baluh kuningnya itu sudah ada rasa manis-manisnya. Jadi dari situ aku lebih suka pakai sayuran seperti ini. Apalagi kalau masak ikan patinnya bagian kepalanya. Biasanya kalau di tempat acara itu kalau sudah masak seperti ini, aku lebih suka memilih bagian-bagian kepala ikannya. Karena bagi aku kalau sudah masak seperti ini bagian kepalanya itu sesuatu yang paling enak. Nah, tadi juga aku ada beli serai 2.000. Itu nanti mau aku tambahkan sarainya untuk masak kuah asam kuning. Karena bumbu jadi yang aku beli tadi sepertinya cuma kurang di serainya aja. Jadi sarainya nanti mau aku haluskan untuk dicampur lagi atau ditambahkan lagi ke dalam bumbu kuningnya. Biasanya dulu aku itu kalau masak asam seperti ini nggak pernah ketinggalan sama yang namanya sayur bayam. Tapi berhubung aku itu mau bikinnya tanpa sayur bayam, jadi sebagai penggantinya aku beli jagung muda dan juga baluh. Apalagi jagung muda dan baluh ini ada rasa manis-manisnya. Nah, biasanya kalau aku masak ini anak aku itu paling suka sama kuahnya, karena katanya kuahnya itu sedikit ada rasa manis-manisnya dari jagung mudanya. Nah, kalau untuk masak merah ini biasanya suami aku yang paling suka memakannya. Makanya tadi aku mau bikin makanannya 2 menu. Sebenarnya kalau digoreng biasa aja ikan patin ini sudah enak. Apalagi kalau kita tambahkan bikin sambal terasi, menurut aku itu aja yang simple sudah paling enak. Tapi berhubung juga kami sudah lama nggak makan ini, jadi liur kami sudah kepengen. Nah, ini aku lagi hiris-hiris buah-buah asamnya. Jadi nanti buah asam yang kuning ini mau aku jadikan sambal. Biasanya kalau aku bikin sambal ini aku selalu bikin sambalnya digoreng. Karena bagi aku kalau sambal asam seperti ini memang paling enaknya itu digoreng aja. Tapi bedanya dengan sambal acan itu memang enaknya cuma
di piring biasa. Nah, ini aku cuci-cuci dulu sayurnya. Seperti biasa kalau aku mencuci sayurnya itu bisa 2 sampai 3 kali. Ya begitulah, harus benar-benar bersih dan sampai ulat-ulatnya itu pada oleng di dalamnya. Oh iya Besti, kebetulan sekali di daerah aku itu musim panas. Jadi makan yang berkuah-kuah ini lebih bagus bagi aku daripada makan yang bergoreng-goreng. Cuma aku itu juga doyan yang goreng-goreng, cuma kali ini lebih jarang aja. Nah, ini aku mau tumis-tumis dulu bumbu jadinya tadi sampai benar-benar tercium aromanya, baru aku masukkan airnya nanti. Ini aku menumisnya tanpa minyak karena ikannya itu kan sudah banyak lemak dan minyak-minyaknya. Jadi aku menumisnya itu sampai benar-benar kering dan aromanya itu wangi, baru aku tambahkan airnya. Nah, ini aku tambahkan airnya agak banyakan karena nanti aku mau taruh sayurnya dulu. Sekira sayurnya nanti itu pada lemah, baru aku taruhkan ikannya. Di sini aku taruh sayurnya bersamaan langsung dengan buah asamnya supaya nanti lemahnya itu bisa bersamaan. Baru nanti aku taruhkan ikannya. Nah, kebetulan aku itu tidak ada tomat, jadi nanti setelah masak ini aku cuma mau menambahkan cabai rawit. Entah kenapa kalau masak seperti ini aku tidak pernah ketinggalan yang namanya cabai-cabai. Nah, ini tadi airnya sudah mendidih dan sayur-sayurnya juga sudah lemah. Jadi aku masukkan ikannya satu persatu perlahan-lahan, baru nanti aku tambahkan garam dan micin juga sedikit. Nah, ini aku aduknya perlahan-lahan sambil menunggu ikannya itu masak. Di sini aku masak ikannya tidak terlalu lama karena kalau lama itu biasanya ikannya ini pada hancur. Terus ini aku mau menambahkan garam sedikit dan juga sedikit micin karena di bumbu jadi yang orang jual tadi itu sudah terdapat garam. Jadi di sini aku cuma menambahkan garam dan micinnya sedikit aja. Berhubung kami semua itu pada lagi tidak doyan makan yang asin-asin, makanya kami selalu bikin makanan yang sedikit hambar. Oke Besti, kayaknya masakan aku ini sudah benar-benar matang dan ikan aku itu sudah pada lemah, jadi aku mau angkatnya dulu. Karena setelah ini aku mau masak ikan kedua aku, yaitu bumbu masak merah. Nah, ini dia penampakan masakan aku tadi yang sudah jadi. Oke Besti, lanjut lagi. Nah, di sini aku mau goreng-goreng dulu ikan aku sampai benar-benar masak, baru nanti aku mengolahnya jadi masak merah. Seperti biasa kalau sebelum masak merah itu ikan atau ayam itu memang selalu digoreng dulu ya. Nah, ikannya tadi sudah selesai aku goreng. Jadi ini aku mau masukkan bumbu masak merahnya. Karena ini bumbu masak merahnya sudah ada rasanya. Seperti biasa aku cuma menaruhkan garam dan micin aja sedikit. Berhubung gula merah aku itu lagi habis, jadi aku cuma masukkan gula aja sedikit. Biasanya aku juga kalau masak merah itu nggak pernah ketinggalan daun limau, tapi tumben-tumben hari ini daun limaunya nggak ada orang jual, jadi aku nggak pakai daun limau. Dan biasanya kan kalau masak merah itu orang pakai kayu manis, tapi berhubung aku itu lagi tidak suka aroma kayu manis, jadi aku masaknya itu sesuai dengan nafsu aku hari ini. Oke Besti, masakan aku hari ini sudah jadi. Sampai jumpa, bye bye.